Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ardo Billy Sobri, guru mata pelajaran fikih di Madrasah Sanawiyah Nurul Falah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 jurusan fikih di LPTK IAIN Kerinci tahun 2025. Video ini merupakan bagian dari tugas praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan praktik pembelajaran dengan menerapkan model problem-based learning pada materi sholat fardu dalam kondisi tertentu. Pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 7 MTS Nurul Falah dan dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, serta sikap aktif peserta didik dalam memecahkan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan materi pelajaran. Semoga video ini dapat memberikan gambaran utuh mengenai pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan sesuai dengan prinsip merdeka belajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum pelajaran dimulai, mari kita mulai. Sebelum kita belajar ya lebih serius, kita ice breaking dulu ya. Kita buat games dulu ya agar supaya lebih semangat lagi belajarnya. Oke, di sini ada hadiah buat kalian yang beruntung ya. Oke, taruh di tengah ya, taruh di tengah. Oke, bisa dimulai ya. Gamesnya adalah clap boom ya. Clap boom. Oke. Ketika saya bilang clap, kalian panas ya. Ketika saya bilang boom, ya. Oke. Saya paham ya. Kita tes dulu. Clap, 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 boom, boom, boom. Oke. Kita lagi ya. Biasanya kita mulai. Kalau saya bilang snack, ya snack, kalian ambil makanannya. Ketika saya bilang snack, siapa yang mungkin makanannya berarti saya bukan. Oke, siap ya? Siap. 3, 2, 1, clap, clap, clap.
refreshing dulu ya. Materi kemarin masih kan kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat apa itu surat jalan? Ada yang masih ingat? Silakan katakan yang masih ingat. Saja, ayo silakan. Siapa namanya? Tasya, Tasya. Ya. Salat jamak yaitu menggabungkan atau mengumpulkan dua salat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Bagus, masih pintar ya. Kalau jamak masih tiga, berarti sholat kosor juga bisa ya. Nah, yang masih ingat, kalian bisa jawab. Oke, silakan Mas. Mas terus ya, Mas. Sunnah asal yaitu mendekatkan atau meningkat jumlah rakaat sholat fardu menjadi setengahnya dua rakaat. Ya, ada yang bisa mencontohkan? Ada yang bisa mencontohkan? Sholat kosor, ada yang bisa mencontohkan? Ada yang bisa mencontohkan sholat kosor seperti apa? Sholat zuhur misalkan 4 rakaat jadi berapa? 2. Oke. Selanjutnya sholat jamak takdim ya. Ada yang mau jawab? Apa itu jamak takdim? Ya silakan. Salat jamak takdim memiliki pengertian yaitu mengumpulkan dua salat wajib yang dikerjakan pada waktu awal. Maksudnya, apabila seseorang menjamak salat zuhur dengan salat asar, maka ia melaksanakan salat jamak itu pada waktu salat zuhur. Bagus. Satu hari satu malam kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu ya. Di sini adalah sholat fardu. Sholat sehari semalam. Ya, selama 5 kali. Nah, di situ kita tidak boleh meninggalkan. Ya, satu pun kita tidak boleh meninggal. Terus kita dalam keadaan sakit, ya, meskipun kita dalam keadaan sakit, meskipun kita dalam keadaan perjalanan, keadaan apapun itu, keadaan genting misalkan, keadaan peperangan misalkan, kita terus tetap harus sholat. Ya, tidak boleh kita meninggal. Oke, hari ini kita akan belajar sholat fardu di dalam kondisi tertentu. Ya, tujuan kita belajar ini yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian sholat fardu dalam kondisi tertentu. Oh ya, tujuan pembelajaran kita. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi sebab-sebab diperbolehkannya sholat fardu dengan cara khusus. Ya, yang ketiga memahami tata cara sholat dalam kondisi sakit. Ya, kemudian safar, apa safar? Kemudian kemudian yang keempat di atas. Dan yang terakhir mempraktikkan sholat sesuai dengan Salat fardu dalam kondisi tertentu adalah salat wajib yang dilakukan dengan cara berbeda karena keadaan darurat. Misalnya, ketika sakit parah, sedang di perjalanan jauh, atau dalam situasi berbahaya. Tujuannya agar kita tetap bisa salat, meski tidak dalam kondisi normal. Ada dasar hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya Quran Surah An-Nisa ayat 102 dan hadis riwayat Bukhari Muslim. Berikut tata cara sholat bagi orang yang sakit. Misalkan kita tidak bisa berdiri ya, ketika kita sakit kita tidak bisa berdiri, maka sholatnya bisa duduk. Ya. Ketika kita tidak bisa duduk, ya, maka sholatnya berbalik. Ketika tidak bisa bergerak, ya sudah badan sudah nggak bisa bergerak lagi, ya sudah tidur terlentang, sudah nggak bisa bergerak, dari sudah nggak bisa bergerak. Tapi kan tangan masih bisa bergerak ya. Ya, sholat dengan isyarat, ya isyarat kata itu bisa. Nah, itu tata caranya. Dimulai dari duduk, kemudian berbaring sampai dengan isyarat. Tata cara salat bagi orang sakit dengan posisi duduk. Pertama, niat dalam hati. Posisi duduk menghadap kiblat jika memungkinkan. Takbiratul ihram, membaca doa iftitah jika memungkinkan. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Rukuk, membungkukkan badan semampunya.
sambil meletakkan tangan di atas lutut, lalu membaca doa ruku, iktidal, dan lalu membaca doa iktidal. Sujud, membungkukkan badan lebih rendah dari posisi ruku. Dengan kedua tangan tetap bertumpu pada lutut, lalu membaca doa sujud. Duduk di antara dua sujud, lalu membaca doa. Sujud kembali seperti sujud sebelumnya. Takbir untuk rakaat selanjutnya. Gerakan sama seperti rakaat pertama. Diakhiri dengan tahiyat akhir. Membaca doa tahiyat akhir, lalu salam. Tata cara salat bagi orang sakit dengan posisi berbaring. Pertama, niat dalam hati. Posisi berbaring. Jika memungkinkan sandaran ditinggikan, tidak harus menghadap kiblat. Takbiratul ihram. Kemudian dapat langsung membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Untuk ruku gerakan kepala semampunya sebagai isyarat ruku, lalu membaca doa ruku. Iktidal, sambil mengangkat tewangga, diletakkan di atas kasur. Lalu membaca doa iktidal. Sujud gerakan kepala semampunya sebagai isyarat. Sujud pada posisi berbeda dari ruku. Lalu membaca doa sujud dalam posisi berbaring. Membaca doa, duduk di antara dua sujud. Sujud seperti sujud sebelumnya. Takbir untuk rakaat selanjutnya. Gerakan sama seperti rakaat pertama. Diakhiri dengan tahiyat akhir. Membaca doa tahiyat akhir, lalu salam. Selanjutnya, sholat dalam perjalanan jauh, minimal 80 km. Kalian boleh qashar, memendekkan salat 4 rakaat seperti zuhur jadi 2 rakaat, atau jama, menggabung 2 waktu salat, misalnya duhur dan asar. Kemudian yang kedua adalah sholat perjalanan. Ya, ini sama saja dengan materi yang kemarin tentang sholat jamak dan qashar ya. Ini boleh qashar membedakan sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, sholat safar ini maksudnya ketika kalian dalam perjalanan, ya. Kalian dalam perjalanan jaraknya 80 km lebih, ya. Itu boleh kalian mengqashar atau menjamak sholat. Ya, materinya seperti yang kemarin. Tapi yang pertama ini adalah sholat dalam kondisi tertentu dengan keadaan safar. Ya, oke. Nah, di sini jarak minimal adalah berapa? 80. Ya, contoh perjalanan dari Jember ke Jogja naik kereta. Misalkan sudah ke Jogja berapa kilometer? Sekitar 300-an gitu. Ya, kita berangkat dari Jember menuju ke Jogja itu sudah menempuh perjalanan sekitar 10 jam. Nah, di situ kita bisa melaksanakan yang namanya sholat jamak maupun qashar. Ya, ini adalah bentuk keringanan dari Allah. Dimulai dengan berdiri menghadap kiblat, lalu berniat dalam hati, lalu takbiratul ihram. Setelah itu, membaca doa iftitah, lalu membaca Al-Fatihah. Dilanjutkan surat pendek, dilanjutkan dengan gerakan sholat seperti biasa, seperti ruku, itidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan berdiri untuk rakaat kedua. Baca kembali Al-Fatihah, lalu surat pendek. Lanjutkan dengan ruku, itidal, sujud, duduk di antara dua sujud, seperti pada rakaat pertama. Tahiyat akhir, dan salam. Sholat duhur selesai. Kemudian, langsung dilanjutkan mengerjakan sholat asyar. Langsung berdiri kembali untuk mengerjakan sholat asyar, tanpa ikamah lagi jika berjamaah. Lalu kerjakan 2 rakaat seperti tata cara sholat duhur sebelumnya. Berikutnya, tata cara sholat khauf. Pertama, imam membagi jamaah jadi 2 kelompok. Kelompok pertama syalat bersama imam sambil berjaga, lalu kelompok kedua sholat setelahnya. Selanjutnya ini ada yang namanya sholat khauf, ketakutan orang. Ya, ketika ada peperangan, ya ada peperangan, ada bencana alam, pokok serba ketakutan lainnya ya. Itu kan situasi yang tidak biasa ya, situasi yang darurat ya. Maka Allah juga kasih rusuh, ya kasih rusuh, kasih keringanan buat kita. Ketika ada bencana alam, tsunami misalkan ya, ada tsunami, ada apa kira-kira lagi bencana alam, banjir, ada longsor misalkan dan lain sebagainya ya. Seperti yang dicontohkan ini misalkan di Palestina ya, diserang oleh diserang oleh Israel, ditembak dari segala penjuru misalkan. Maka orang Palestina itu bisa melaksanakan
Imam berdiri dan bertakbir dan memulai rokaat pertama. Kelompok pertama ikut di belakang imam, sementara kelompok kedua berjaga. Baik kelompok 1 maupun kelompok 2 ikut ruku dan itidal bersama imam. Saat imam sujud, kelompok pertama ikut sujud, kelompok 2 berjaga. Ini dilakukan agar pasukan tidak dalam kondisi lemah secara bersamaan. Kelompok 1 dan kelompok 2 bertukar posisi. Kelompok 1 mundur ke posisi jaga, kelompok 2 maju dan bergabung di belakang imam. Lakukan gerakan sholat seperti biasanya. Sholat khauf ini dikerjakan 2 rakaat. Imam hanya sholat 2 rakaat, sementara setiap kelompok menyempurnakan sendiri rakaat yang tertinggal. Berikutnya, tata cara sholat di atas kendaraan. Pertama, menghadap kiblat saat takbiratul ihram jika memungkinkan. Jika tidak bisa, sholat sesuai arah kendaraan. Lalu, boleh duduk atau menggunakan isyarat. Kita lanjutkan yang ketiga tentang sholat di atas kendaraan. Ya, tata caranya bagaimana? Sama seperti sholat di waktu sakit atau di dalam keadaan. Ya, misalkan di dalam bis, misalkan ya, di dalam bis atau di dalam pesawat terbang, ya kan? Ketika kita di dalam pesawat, contohnya ya, kita kan tidak mungkin berdiri, nggak mungkin kita sholat dengan keadaan normal. Ya, oleh karena itu kita mengusahakan menghadapi kiblat saat takbiratul ihram. Ya, kita menghadap kiblat, mengusahakan ketika Allahu Akbar, ketika takbiratul ihram, kita usahakan diri kita menghadap kiblat. Setelah itu kalau kendaraan yang mengganggu kanan, mengganggu kiri, ke atas, ke bawah, nah itu sudah bisa mengikuti jalannya kendaraan. Contoh kasus, ya, sholat di pesawat. Ini sudah pernah saya alami sendiri ya. Ketika sholat di pesawat itu memang sangat-sangat tidak memungkinkan. Airnya sudah ada, ya kan? Air sudah ada, kemudian kita juga nggak bisa berdiri, ya. Selama perjalanan pesawat itu kita duduk saja. Kita mau berdiri atau juga ya. Kalau kita mau berdiri mungkin hanya untuk ke toilet. Tapi toiletnya itu tidak ada airnya, tidak ada. Ya, jadi situasi seperti itu yang ada di pesawat. Makanya Allah ngasih rukhsah juga ketika kita di dalam kendaraan, kita tidak memungkinkan untuk berdiri, maka duduk. Nah, seperti yang sudah biasa kita naik kendaraan itu, mesti ada tempat duduknya kan. Nah, kita sholat sambil duduk. Lakukan takbiratul ihram sambil duduk jika tidak bisa berdiri. Membaca Al-Fatihah dan surat pendek seperti biasa. Condongkan badan ke depan sedikit saat ruku. Tegakkan badan kembali ketika i'tidal. Lalu condongkan badan lebih rendah dari rukuk semampunya ketika sujud. Kembali tegak ketika duduk di antara 2 sujud. Lakukan gerakan yang sama pada rokaat selanjutnya. Setelah rakaat terakhir, duduk tasyahud semampunya, lalu salam. Hikmah sholat dalam kondisi tertentu. Pertama, menjaga istiqomah, konsisten beribadah dalam keadaan apapun. Kedua, melatih kedisiplinan, menyesuaikan diri dengan situasi darurat. Ketiga, meningkatkan keimanan, meyakini kebesaran Allah yang memberi kemudahan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Andika. Oke. Ini adalah hadis. Kita ini menghadap kiblat ya. Ada berapa
Oke, materinya sudah selesai. Sekarang kita bagi menjadi kelompok-kelompok yang sudah kita bagi ya. Akan ada tugas buat kalian ya mengerjakan hari ini sholat waktu dalam kondisi tertentu ya. Oke, kalian perhatikan KPJ-nya ya. Kegiatan pertama kalian lihat pemetaan konsep diskusi kelompok ya. Lengkapilah tabel biru berdasarkan diskusi kelompok dan materi yang sudah disampaikan. Itu ya yang kalian kerjakan di dalam kelompok. Silakan didiskusikan antara teman kelompoknya. Jadi contoh kasus ini maksudnya kejadian data tentang apa kasus ini. Misalkan membuat kebakaran, tidak perlu sakit, misalkan sakit stroke, misalkan apa gitu. Ya, misalkan apa kecelakaan, dengan kasusnya apa? Ya, dari apa? Ketika sakit, ada di sini. Baik, anak, sudah selesai semua ya KPD-nya? Sudah siap presentasi? Sudah. Mulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sholat fardu dalam kondisi tertentu. Kondisi sakit, kesesuaian sholat duduk, berbaring dan isyarat. Contoh kasus sakit parah. Dasar hukum surat Al-Baqarah ayat 286. Kondisi safar atau berpergian, wudhu bila melakukan sholat jamaah dan qasar. Contoh kasus minimal jarak perjalanan yang ditempuh 80 km. Dari atau sumber buku surat An-Nisa ayat 101. Oke, lanjut. Kondisi perang. Oke, dalam keadaan perang ya. Nah, penyesuaian dengan dibagi menjadi dua kelompok. Dua tahap satu untuk makmum, yang kedua untuk berjaga-jaga. Contoh kasus kondisi tertentu tentang kekurangan dalil atau hukum. Ya, surah An-Nisa ayat 102. Lanjut. Contoh kasus Bandung Garuda BSI Quran Surah At-Tahabun ayat 16. Baik, kelompok pertama sudah selesai. Lanjut ke kelompok 2. Silakan mempresentasikan kelompok 2. Bacakan kasus berikut lalu
menyenangkan sosial. Kasus 1. Ahmad sedang berpergian dari Bandung ke Jogja naik kereta selama 8 jam. Ya. Ketika masuk waktu sholat duhur, Ya. dia bingung apakah harus sholat di kereta atau menundanya. Oke. Pertanyaan, apa status Ahmad? Musafir atau mungkin? Oke, pertanyaannya apa status Ahmad tadi? Ya, musafir atau mungkin? Makanya Musafir. musafir, betul. Kemudian yang kedua, Nomor 2, bolehkah Ahmad musafir atau mufasal. Ya. memasang sholatnya? Boleh pada? Boleh. Jawabannya boleh. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3, apa solusi terbaik untuk Ahmad Oke, solusinya apa? menjaga sholatnya? Menjamak sholatnya. Oke, bagus. Semangat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sudah kita sebutkan dahulu. Apakah sholat tetap wajib bagi Oke, apakah sholat wajib bagi niken? Ya. Wajib apa? Wajib untuk dikerjakan. Oke, wajib untuk dikerjakan, bagus. Berarti tetap wajib ya? Ya. Oke, meskipun dalam keadaan sakit. Tepuk tangan untuk Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sholat maghrib dalam kondisi tertentu. Sakit supaya sholat dengan posisi duduk dari terus ulang terus atau masuk. ya, ketika sudah sakit ya, patah tulang ataupun apa tadi? Stroke dan lain sebagainya, maka penyesuaian sholatnya bisa dengan posisi duduk, berbaring ataupun Isyarat. nah, oke, bagus. Dari atau berhukum surah al-baqarah Oke, ini Bapak kepergian ya. Sholat jamak dan motor. Ya. Kita sedang berjalan jauh dalam 8 jam, sejauh 80 km. Oke, 80 km tadi ya. Quran surah An-Nisa ayat 101. Oke, dalilnya ya, dalilnya atau dasarnya Quran surah An-Nisa ya, 101. Alhamdulillah, semua kelompok bisa mengerjakan soal-soal KBD dengan baik dan juga lancar. Bagus, tepuk tangan. Kalian sudah bekerja dengan baik, KBD juga sudah kalian kerjakan dengan benar, dengan sempurna. Siapa yang bisa menyebutkan 4 kondisi yang memperbolehkan sholat dengan cara tertentu ya, atau khusus? Oke, Sakit, sabar atau bepergian, keras dalam kendaraan. oke. Yang ketiga perang bagus. Ya, karena LKPD juga kalian kerjakan, kalian sudah bekerja dengan sangat baik, sangat maksimal, maka selanjutnya akan ada refleksi pembelajaran hari ini apa yang kalian rasakan, ya pembelajaran kali ini. Menangkap atau masih kurang sempurna atau bagaimana kalian tuliskan di sini, ya. Masing-masing anak akan saya berikan 1 lembar refleksi untuk kalian tulis, ya, tuliskan di lembar ini.
belajar tentang apa tadi? Ya, masih ingat ya? Nah, kemudian hal yang belum aku kuasai, apa yang masih bingung dalam pikiran kalian? Gak usah dengerin temannya ya. Percaya pada diri kalian sendiri. Apa yang masih kalian bingung dan kuasai, kalian tulis di sini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah melaksanakan pembelajaran materi sholat fardu dalam kondisi tertentu. Bisa dipahami oleh kita bahwasanya Allah tetap mewajibkan kita sholat dalam keadaan apapun, ya, dalam kondisi apapun Allah tetap mewajibkan kita untuk sholat. Tapi ada unsur dari Allah untuk melaksanakan sholat dalam kondisi tertentu, seperti sakit, ya, kemudian safar, kemudian dalam situasi perang dan